Baiklah, untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam di TP 2020-2021 kita awali dengan pembelajaran pertemuan pertama, yaitu materi tentang Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Di mana materi ini akan membahas tentang ilmu tajwid, kemudian isi dari materi Al-Qur'annya, yaitu taat kepada aturan, perilaku kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras. Nah, di sini Ibu butuh satu orang untuk membantu Ibu membacakan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 atas nama Bagas Satria. Ya, Bagas Satria, coba diaktifkan suaranya, Nak, dibaca dengan tajwid ya. Nanti kita jelaskan tajwidnya setelah itu. Silahkan Bagas Satria. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wal muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Baik ya, terima kasih. Nah, dari Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 tadi, di sini dapat kita lihat hukum pembacaan ilmu tajwidnya itu. Yang pertama di situ ada ikhfa, kemudian ada alif lam qamariyah, kemudian idgham bila guna, dan mat lain. Nah, satu persatu kita bahas dulu. Di mana di situ ada kalimat wa anzalna. Nah, di situ hukum tajwidnya yaitu ikhfa, yang mana ikhfa ini adalah menyembunyikan. Jadi, di dalam mempelajari ilmu tajwid, itu ada yang namanya hukum membaca nun yang berbaris mati atau nun yang berbaris sukun. Salah satunya adalah membaca dengan ikhfa, yaitu menyembunyikan suara nun yang berbaris sukun itu seolah-olah antara dia dibilang dengung tidak, dibilang juga jelas tidak. Jadi dia diantaranya wa anzalna. Nah, dia seperti hampir menyembunyikan huruf nunnya. Nah, seperti kita ketahui, mungkin anak-anak kita ingatkan lagi bahwa huruf ikhfa ini ada dia sebanyak 14. 15, Miss. Yang pertama itu ada huruf ta, masih ingat? Coba Ibu ingatkan lagi, ini sudah kita pelajari mungkin sebelumnya sewaktu masih di kelas 10. Coba sebutkan 5 macam Agus Haryanto. 5 huruf yang termasuk di dalam huruf ikhfa.
kita mengingatkan kembali. Ayo, Agus, aktifkan. Ada? Baiklah. Nah, Ibu sampaikan lagi, kalian ingat lagi di rumah. Nanti dihafal kembali. Ada 14 huruf ikhfa, yaitu ta, sa, ja, da, za, zai, sin, shim, sod, dot, to, zo. Nah, ini keseluruhannya jika diawali dengan bertemu dengan nun yang berbaris sukun, maka dibaca dengan menyembunyikan huruf tersebut, dibaca dengan samar. Wa anzalna. Nah, di sini Ibu juga minta bantuannya. Ibu ingin mengingatkan kembali kepada anak-anak di dalam Quran surah Al-Maidah ini. Coba kamu cari apakah ada bacaan huruf ikhfa selain wa anzalna. Ardian Sa'albi ada? Enggak aktif orang ini. Enggak aktif ya? Ya Allah. Ada. Kemudian siapa ini yang ada ya? Nah, Anissa Pratiwi. Ada? Saya, Mem. Ada, Ya, Mem. oke. Coba kamu cari di situ yang mana hukum bacaannya ikhfa. Di bagian yang likulli ja'alna. Baris ketiga, Mem. Ya? Likulli ja'alna. Tanwin bertemu dengan huruf jim. Oke, wakulin ja'alna. Ya. Ya, Mem. Nah, kita lanjut ya. Ibu anggap ini kita hanya sekedar mengulang karena memang kita sudah mempelajarinya di kelas 10. Kemudian di situ ada alif lam komariah. Nah, alif lam komariah ini adalah alif lam yang dibaca dengan jelas. Ya, alif lamnya itu dibaca dengan jelas. Nah, kapan dia dibaca dengan jelas? Apabila alif lam itu bertemu dengan huruf-huruf komariah. Nah, di sini ada sebanyak 13 huruf komariah. Boleh ya, Ibu tanya lagi ya. Biar aktif kita ya, Nak. Coba Atika Mawadah, bisa kamu sebutkan 5 saja alif lam komariah. Huruf komariah maksud Ibu. Ada? Baik. Nah, alif lam komariah apabila bertemu dengan salah satu huruf komariah ini ada 13, yaitu alif, ba, ha, ko, ain, arin, fa, ko, lam, mim, ha, ya, wa. Nah, apabila bertemu alif lam ini dengan salah satu huruf yang Ibu sebutkan tadi, maka dibaca dengan jelas. Contohnya, ilaikal kitabah. Ilaikal kitabah. Jelas dia lamnya. Lam yang alif lamnya, lam yang berbaris matinya jelas dibaca. Ilaikal kitabah. Nah, sekarang biar aktif lagi kita, Nak. Dari Al-Quran Surah Al-Maidah, satu saja. Coba cari Khairil Mustaqin dulu. Satu aja. Contoh dari alif lam komariah. Ayo, siapa saja boleh. Ibu kasih nilai. Siapa saja boleh. Langsung, siapa duluan dia dapat. Minal kitab. Ibu catat. Saya, Mem. Saya, Mem. Ya, oke. Saya, Mem. Siapa cepat dia dapat. Saya, Mem. Saya, Mem. Saya, Mem. Siapa itu?
Saya mem. Sebutkan namanya. Mem, saya mem. Saya mem. Saya mem. Mem, saya mem. Rahmat mem. Anita mem. Cynthia mem. Nandra Saya mem. mem. Saya Syakilah mem. mem. Nandra Saya mem. mem. Mem, saya mem. Baik, ya Ibu jelaskan aja ya, karena kurang bagus speakernya di sini. Kita lanjut. Nah, yang ketiga itu juga masih kita membahas tentang surah tajwid yang ada di hukum tajwid yang ada di Quran surah Al-Maidah. Nah, yang ketiga itu idgham bila gunnah. Nah, seperti kita ketahui bahwa idgham itu ada dua macam. Yang pertama idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Yang kedua adalah idgham bila gunnah. Nah, idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah itu adalah huruf nun mati lagi bertemu dengan salah satu huruf yang 4, yaitu waw, ya, mim, dan nun. Itu namanya idgham bi gunnah. Kemudian cara membacanya adalah dengan berdengung. Nah, di sini kita membahas tentang idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu adalah idgham yang tidak berdengung. Nah, bagaimana? Kapan dia dibaca tidak berdengung? Apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf lam atau roh, maka dibaca tidak berdengung. Misalnya musaddiqal lima baina. Jadi dia langsung aja, cepat. Ya, tidak ada dengung di situ. Nah, kemudian kita membahas tentang mat lain. Nah, mat ini salah satunya adalah mat lain. Mat ini artinya memanjangkan, dibaca dengan panjang. Ibu ingatkan kembali, huruf mat itu ada 3 macam. Ada 3 huruf, yaitu waw, ya, alif mati apabila sebelum alif itu berbaris di atas. Kemudian waw yang berbaris sukun apabila sebelum waw itu berbaris domah. Kemudian ya berbaris sukun diawali sebelumnya dengan huruf yang berbaris di bawah. Nah, di sini kita membahas tentang mat lain. Mat lain ini ada 2 macam hurufnya, ya, yaitu huruf waw dan huruf ya. Nah, kapan dia? Bagaimana dia? Nah, kalau dia huruf ya, dia itu diawali dengan huruf yang berbaris atas. Kalau dia waw, maka dia diawali dengan huruf waw, huruf yang berbaris atas juga. Nah, bagaimana cara membaca mat lain ini? Mat lain ini arti lain ini sesuai dengan arti lain itu adalah lembut, maka dia dibaca dengan lembut. Contohnya baina, baina. Nah, itu ya, contohnya baina. Kalau waw, apa contohnya? Yauma, yauma. Nah, jadi tidak dipanjangkan. Baina. Paham ya anak ya? Sampai di situ paham? Baik, kita lanjutkan. Di sini ibu juga minta dibacakan sesuai dengan tajwid. Siapa ya? Kalian. Ini nanti ibu kasih nilai ya. Aulia Nur Hasana ada? Atau siapa saja yang bisa? Ayo, siapa saja yang bisa?
Baik, Ibu bacakan. Yaitu surah An-Nisa, Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairum wa ahsanu ta'wila. Nah, dari Quran surah An-Nisa ayat 59, di situ ada hukum tajwidnya. Yang pertama matobi'i, kemudian ada tafhim, pembacaan dengan tafhim, kemudian masih alif lam komariah, masih ikhfa, idgham bi gunna, dan mat iwad. Kita bahas yang pertama yaitu mat tabi'i. Mat tabi'i tadi sudah Ibu sebutkan, yaitu ada 3 macam. Yang berulang, yang pertama alif yang berbaris mati, sebelumnya hurufnya berbaris atas, kemudian ya baris mati, sebelumnya hurufnya berbaris bawah, dan waw yang berbaris mati, sebelumnya huruf yang berbaris doma. Di sini contohnya amanu. Nah, dibaca dia panjang 2 harokat, ya. Amanu, 2 harokat itu artinya 2 ketuk, ya, 2 ketuk. Kemudian tafhim. Nah, di sini cara membaca lafzun jalalah itu kan sudah kita pelajari juga, mungkin kalian waktu masih kelas 10. Lafzun jalalah itu ada 2 macam cara pembacaannya, yaitu dengan tafhim dan tarkik. Tafhim itu artinya tebal, sedangkan tarkik itu artinya tipis. Nah, di sini contohnya ati Allah. Nah, kapan dia dibaca tafhim? Dibaca tafhim, lafzun jalalah itu dibaca tafhim, dibaca berat, itu apabila didahului oleh baris doma dan baris fathah. Ya, apabila didahului oleh baris doma dan baris fathah. Nah, di sini dikasih contoh yaitu berbaris doma. Atiullah. Kemudian yang ketiga alif lam komariah tadi sudah kita jelaskan. Kemudian ikhfa juga sudah kita jelaskan. Contohnya minkum. Kemudian idgham bi gunna. Tadi juga sudah. Idgham bi gunna itu adalah idgham yang berdengung apabila nun yang berbaris mati didahului bertemu dengan nun yang berbaris mati bertemu dengan salah satu huruf idgham. Idgham bi gunna. Huruf idgham bi gunna itu ada 4 macam, 4 huruf, yaitu ya, waw, mim, nun. Kemudian ada lagi hukum tajwidnya yaitu mat iwad. Nah, mat iwad ini adalah mat pengganti. Mat pengganti. Kapan itu dibaca dengan kapan dia menjadi mat? Kapan dia terjadi dia namanya mat iwad? Apabila baris 2 berada, apabila baris 2 itu berada di akhir kalimat, ya. Apabila baris 2 itu berada, alifnya itu berada di akhir kalimat atau jika diberhentikan, alifnya itu ada, maka itu adalah pengganti daripada alif, yaitu takwila. Nah, namanya mat iwad, ya. Sampai di sini sudah paham, ya?
Baik. Untuk tugasnya, untuk kuis hari ini, Ibu mau bertanya ya. Kepada Rara Melinda, bisa? Rara Melinda, coba aktifkan. Ya, Rara. Coba kamu. Coba kamu tunjukkan salah satu dari contoh alif lam komariah yang ada pada surah An-Nisa ayat 59. Rara Melinda, kamu dengar? Ada? Baiklah ya Nana, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Untuk tugas itu kalian lihat di psikologi pendidikan agama Islam yang psikologi kelas 11 atau di modul yang dikirimkan oleh wali kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.